Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Eko, Pak Kus, Pak Bayu, rekan-rekan perbankan, rekan-rekan dari ISE, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih pertama-tama atas undangannya, saya bisa hadir di sini. Untuk teman-teman dari ISE, harap paham, saya bukan sarjana ekonomi ya, jadi kalau mendengarkan pemaparan mengenai ekonomi dari saya mungkin agak off nih, tapi saya bicara sebagai praktisi. Mungkin sedikit background mengenai saya adalah Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia periode 2019 sampai 2023. Saya bukan generasi milenial, ya, saya masih Gen X. Ya, jadi kalau ditanya usia saya udah 51 tahun, jadi bukan muda lagi gitu kan. Saya udah menjabat di JP Morgan sebagai Chief Executive selama 8 tahun terakhir. Mungkin ada yang tahu JP Morgan? Apa JP Morgan? Ya, orang banyak tahunya itu Wall Street ya, bank di Wall Street. Itu adalah bank terbesar di Amerika Serikat. Aset kita 2,7 triliun US dollar. Market cap kita sampai semalam kemarin sekitar 399 miliar US dollar. Jadi kita adalah bank terbesar. Citibank itu hanya sekitar 40% dari market cap kita. Jadi kita memang bank terbesar di Amerika Serikat. Sebelumnya saya pernah bekerja di Bank Mandiri selama 5 tahun bersama-sama dengan Pak Sasmita juga saat Mandiri dipimpin oleh Pak Agus Marto. Sebelumnya saya 10 tahun lebih di McKinsey. Dan dari segi pendidikan agak unik karena saya ini tidak memiliki background di bidang ekonomi dan bisnis sama sekali. Jadi otodidak tuh di bidang bisnis ekonominya. Karena saya meraih gelar doktornya tuh di bidang aeronautics, astronautics dari MIT. Ya, serem juga tuh sekolahnya MIT, tapi bidangnya aeronautics. Jadi bukan sarjana ekonomi. Tapi yang mudah-mudahan yang saya ngomongin hari ini membumi ya, supaya mudah-mudahan berguna dan saya ingin sekali ada interaksi dengan adik-adik semua. Kalau dilihat dari topik yang akan saya bawakan ada beberapa bidang. Pertama mengenai saya mau bandingkan kehidupan di dunia akademis dengan kehidupan di dunia nyata in real life. Kemudian yang kedua mengenai disruptive forces. Kita sering mendengar bahwa disruption itu masalah teknologi, tapi saya akan sampaikan di sini, disruption itu bukan hanya teknologi. Ada banyak hal-hal lain yang sebenarnya menyebabkan terjadi adanya disrupsi dalam kehidupan kita saat ini. Yang ketiga berbagai geopolitical issues, jadi masalah-masalah geopolitik yang sangat relevan dengan perekonomian global, implikasi untuk Indonesia, beberapa practical framework untuk tentang teori kepemimpinan atau leadership, dan bagaimana mempersiapkan diri Anda menghadapi revolusi industri 4.0. Ini perbandingan antara akademis dengan real life. Ya. Yang pertama khususnya bagi adik-adik yang mahasiswa tingkat sarjana 1, S1. Biasanya kita kalau dikasih soal oleh guru, oleh profesor, problemnya itu well defined, terdefinisi dengan baik. Datanya pun diberikan. Kalaupun tidak diberikan, Anda melakukan simple eksperimen, keluarlah data yang dibutuhkan dan bisa menyelesaikan. Dalam real life, itu tidak akan terjadi. Jadi real life itu problemnya berubah bentuk. Kadang-kadang hari ini problemnya adalah A, nanti sore problemnya berubah bentuk jadi B. Jadi very confusing. Nah datanya pun kadang-kadang terlalu sedikit, kadang-kadang datanya terlalu banyak. Jadi bingung sendiri mau pakai yang mana. Nah itu adalah realitas dalam dunia sesungguhnya, in real life. Yang kedua, itu kalau di akademis, kita ada jawaban benar. Ya, either you get it right or you get it wrong. Kalau you get it right, Anda dapat nilai sempurna. Kalau you get it wrong, ya udah nasib, ya gagal. In real life itu kadang-kadang jawabannya itu merupakan satu spektrum. Jadi ada berbagai opsi yang mungkin juga sulit untuk diimplementasikan. Jadi itu real life. Yang ketiga, academic achievement kalau di perguruan tinggi itu penting sekali ya. Nilai, kalau di sini namanya apa? Kalau GPA itu di bahasa Indonesia kan apa ya? IPK. Kalau di bahasa Inggrisnya grade point average. Waktu saya kuliah pun GPA very important. Tapi in real life, setelah kamu masuk kerja, nggak ada lagi yang tanya kamu lulusan mana,
Nggak ada lagi ada yang nanya kamu GPA-nya berapa. Itu semua tergantung dari kinerja kamu masing-masing. Jadi lulusan Harvard, lulusan MIT, udah nggak relevan lagi. Kalau Anda in real life, begitu Anda masuk setelah masuk pertama. Memang kalau Anda lulusan sekolah-sekolah top, masuk kerja yang pertama itu lebih mudah. Tapi setelah itu, you are on your own. Nggak relevan lagi. Berikutnya, stakeholders itu pemangku kepentingan nggak relevan dalam dunia akademis. In real life, it's a make or break. Kadang-kadang solusi Anda itu nggak bisa diimplementasikan, nggak ada dampaknya, kecuali stakeholder Anda mendukung. Dan dalam dunia akademis biasanya nggak ada organizational politik. Ya, nggak ada yang namanya backstabbing, nusuk dari belakang, memfitnah, dan lain sebagainya. In real life, itu banyak sekali. Jadi ini, ingat ya, dunia akademis sama dunia real life itu beda banget. Ya. Nah, saya mau masuk ke mengenai disruption. Apa sih sebenarnya disruption yang terjadi di dunia? Kita selalu dengar, kalau disruption itu terkait dengan technological innovation, mengenai artificial intelligence dan lain sebagainya. Ternyata bukan itu aja. Yang pertama yang penting yang saya ingin tekankan di sini adalah ini mengenai China. Saya kasih gambaran. Tahun 1978, global GDP dunia itu hanya sekitar 8,1 triliun US dollar. Anda tahu China GDP-nya berapa saat itu? Hanya 147 miliar dolar. 1,8% dari GDP dunia. Jadi kecil sekali China saat itu. Tahun 78. Kita move forward, fast forward 40 tahun. 2018. Total GDP dunia itu kurang lebih 84-85 triliun dolar. China GDP saat sekarang ini sekitar 14 triliun US dollar. Jadi 16,3% dari GDP dunia. Implikasinya apa ke kita? Jadi kalau China itu batuk, China itu sakit, China itu kena flu, kita juga kena. Karena kalau dulu tahun 78 dia tuh kecil, nggak ada dampaknya sama sekali. Tapi sekarang kalau dia batuk, ekspor kita kena dampaknya. Harga batu bara jadi turun. Jadi China ini adalah salah satu disruptor. Bahwa dia makin besar ini menjadi lebih penting dari segi ekonomi dunia. Yang berikutnya adalah demografi. Kita beruntung di Indonesia, populasi kita disebutnya young population, jadi tenaga kerja yang muda masih banyak. Tapi kalau Anda lihat China, dalam 10 tahun ke depan, penduduk China yang berusia di atas 65 tahun diperkirakan berkisar antara 300 sampai 400 juta orang. Itu melebihi populasi Amerika Serikat. Bayangkan nih, orang-orang tua itu jumlahnya tuh 300 sampai 400 juta orang, tergantung dari kajian mana yang Anda lihat. Dampaknya apa itu? Pertama, bisnis daripada service di China untuk melayani orang-orang tua ini pasti akan booming saat itu. Ya, orang tua membutuhkan perawatan, healthcare, dan lain sebagainya. Tapi juga menunjukkan bahwa tenaga kerja yang bisa kerja di China saat itu makin lama akan makin berkurang. Ya, jadi kita udah lihat sekarang kelihatan bahwa labor cost di China itu naik terus setiap tahunnya. Dan naik secara signifikan. Tapi China memang memiliki keunggulan teknologi, sehingga otomasi di China itu berjalan dengan sangat cepat. Bahkan 25% dari seluruh robot yang ada di dunia ini adanya di Shenzhen. Jadi mereka sudah mempersiapkan ini. Tapi demografi ini sesuatu yang real. Berikutnya adalah environmental. Siapa yang pernah mikirin environmental damage masa lalu? Sekarang sesuatu yang real. Ya, karena Anda lihat sendiri kebakaran hutan yang terjadi di California. Sekarang untuk melakukan asuransi terhadap rumah atas kebakaran, asuransi bisnis di Amerika, khususnya di California itu jadi mahal sekali. Karena tiap tahun terjadi kebakaran hutan selama 2 kali minimum. Jadi ini dampaknya kemana-mana. Termasuk juga kita lihat kalau ada ikan-ikan kita buka, itu banyak plastik di dalamnya. Jadi ini sesuatu yang memang perlu kita pikirkan sama-sama. Yang keempat, ini yang penting sekali. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih kok gerakan populis itu makin lama makin populer? Ini ada satu statistik ya, di negara-negara maju, di OECD country. Tahun 95 sampai 2005, kalau ditanya kepada mereka, apakah hidup kalian lebih baik dari orang tua kalian? 98% mengatakan iya, hidup saya lebih baik dari orang tua saya. Hanya 2% yang mengatakan bahwa hidup mereka lebih buruk dari orang tuanya.
Setelah 2005, saat-saat sekarang ini, pada saat dilakukan survei yang sama, ditanya hal yang sama, apakah hidup Anda lebih baik dari hidup orang tua Anda? Yang bilang lebih baik itu hanya 30%. Jadi 70% itu mengatakan hidup mereka itu lebih buruk dari orang tua mereka. Jadi tadinya cuma 2% naik jadi 70%. Itu sesuatu yang memang kenyataan saat ini. Jadi kalau Anda lihat gejolak-gejolak yang terjadi termasuk demo yang di Hong Kong dan lain sebagainya itu karena memang mereka merasa frustasi. Untuk hidup di Hong Kong, mereka tuh sulit sekali untuk beli tanah, beli rumah dan lain sebagainya. Jadi makanya gerakan populis ini makin menguat karena terutama di negara-negara yang maju. Tapi saya rasa nggak terlalu lama pun akan masuk ke negara-negara berkembang. Nah, yang terakhir ini memang mengenai technological innovation, ya terkait dengan computerization, automation dan lain sebagainya. Nanti kita bahas secara lebih detail. Saya mau bahas juga mengenai kondisi geopolitik. Ini banyak, slide-nya mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi beberapa hal yang ingin saya tegaskan adalah ada banyak nih, termasuk misalnya terkait dengan trade war antara Amerika dengan China, termasuk misalnya yang terjadi di Middle East dengan kekacauan yang terjadi di sana, termasuk misalnya dengan Brexit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ini ada saat ini memang dunia ini sangat bergejolak. Nah, 3 hal yang sangat relevan untuk kita semua adalah 3 geopolitical risk berikut ini. Yang pertama adalah worsening trade war antara US dan China. Sepertinya memang ada indikasi-indikasi yang lebih positif. Saya baru aja kembali dari Washington DC, minggu lalu saya di Washington menghadiri pertemuan Bank Dunia dan IMF. Dan di sana sepertinya orang udah mulai bicara, wah ternyata sepertinya udah ada sedikit kesepakatan nih antara US dengan China. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, ternyata belum secara detail kesepakatannya itu. Jadi masih ada yang bilang, wah ini hati-hati, dibilang ini udah ada kesepakatan, mungkin nanti November bisa berubah lagi. Apalagi sekarang ada gerakan-gerakan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Nah, seorang China ini bisa 2 hal yang terjadi. Yang pertama, karena Trump mau di-impeach, dia lebih reasonable. Dia ingin melakukan suatu kesepakatan dengan China lebih awal. Risiko yang berikutnya adalah China-nya sendiri. Dia udah sebel sama ini orang, ya kan? Dia tahan napas saja selama setahun lebih, biarin deh kita kena tarif lagi, biarin deh kena tambahan-tambahan lain sebagainya. Yang penting orang ini nggak jadi presiden lagi gitu. Karena tahun depan pemilihan umum di Amerika. Jadi ini ada 2 skenario, yang dua-duanya ini bisa berdampak luas terhadap geopolitical issue di dunia. Yang kedua ini adalah terkait dengan what happened di Middle East. Siapa yang menyangka bahwa fasilitas minyaknya Saudi Aramco bisa diserang? Saudi Arabia tuh kalau spending duit untuk defense, untuk pertahanan, itu bermiliar-miliar dolar. Ya, dia punya rudal canggih, dia punya pesawat tempur sangat canggih, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi kok bisa gitu diserang? Ya beruntung ya, harga minyak naiknya cuma sedikit, kemudian turun lagi normal. Tapi bayangkan kalau ada serangan lagi. Bayangkan kalau misalnya terjadi perang, ya pembalasan terhadap Iran atau Yemen. Itu dampaknya luar biasa nanti ke harga minyak. Yang itu juga harus diwaspadai. Dan yang terakhir ini mengenai Brexit. Semua bilang Brexit ini akan terjadi, tapi kok saya baca beritanya tambah serem lagi ini, ditunda-tunda lagi, dan kayaknya nggak gampang ini. Kalau terjadi hard Brexit terhadap dunia juga pasti dampaknya akan signifikan. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit mengenai global implication dari US-China trade war. Yang pertama, akan ada complete revamp dari global supply chain. Jadi China itu nggak lagi menjadi manufacturing hub untuk perusahaan-perusahaan multinasional untuk bangun produksinya di China. Namun untuk menarik investasi dari China itu juga nggak gampang. Karena kompetisi kita tough sekali. Investor akan melihat beberapa faktor, termasuk apakah negara tersebut memiliki free trade agreement dengan negara-negara maju. Bagaimana business environment, apakah kondusif, dan lain sebagainya. Jadi itu sesuatu yang memang nggak mudah juga. Nah sekarang kita lihat ya bahwa memang beberapa global consulting firm itu mengatakan, wah Indonesia ini akan jadi negara yang paling besar nih, nomor 7 kalau kata McKinsey, nomor 4 kalau kata PwC. Ya, dalam waktu tahun 2030 maupun 2045.
Tapi kenyataannya dalam beberapa bulan terakhir kita juga dengar berita di surat kabar. Jadi ini bukan sesuatu yang rahasia lagi bahwa Bank Dunia mengeluarkan suatu laporan bahwa Indonesia ternyata kalah dengan Vietnam untuk menarik investasi-investasi dari perusahaan-perusahaan yang tadinya memiliki operasional manufacturing di China pada pindahnya ke Vietnam. Tidak ada satupun yang pindah ke Indonesia. Demikian juga World Economic Forum. Beberapa saat sebelum saya berangkat ke Amerika itu, dia mengeluarkan report mengatakan competitiveness index Indonesia turun 5 posisi. Jadi, clearly ini sesuatu yang perlu dipikirkan masak-masak oleh pemerintah, oleh kabinet berikutnya ini. Apa sih sebenarnya tantangan untuk Indonesia? Yang pertama, kita itu sekarang net importer of oil. Jadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi oil shock. Kalau terjadi oil shock, misalnya Middle East tension itu memburuk, bahaya untuk kita. Karena current account deficit kita pasti akan melebar. Karena kita masih mengimpor minyak secara signifikan. Bayangkan kalau harga minyak mendekati $100 lagi. Itu sangat-sangat berat untuk pemerintah. Produktivitas petani kita juga masih sangat rendah. Bahkan komoditas import sampai di Tanjung Priok masih lebih murah dibandingkan production cost dari petani kita. Kenapa? Karena lahan kita produktivitasnya rendah. Kenapa beras Vietnam bisa murah sekali? Karena dia produktivitasnya dua kali kita, bahkan sampai 3 kali kita. Kemudian masih tergantung pada portfolio inflow. Kita memiliki defisit, current account deficit, ditambelnya dengan portfolio inflow. Ya portfolio inflow bagus, tapi tidak lama tinggal di sininya. Kalau misalnya ada investasi lebih baik di luar, duitnya pasti akan keluar lagi. Satu lagi adalah mengenai kualitas pendidikan kita. Khususnya di bidang science, technology, engineering, mathematics. Ilmu-ilmu pasti yang sangat penting ke depannya. Kita masih sangat rendah. PISA skor kita itu rendah sekali. Mudah-mudahan Menteri Pendidikan yang baru, Pak Nadiem Makarim bisa mengadres ini. Karena ini penting sekali dari pendidikan dasar menengah bagaimana mengadres ini. Produktivitas kita cenderung rendah dan juga pemerintah selalu dilema. Mau motong pajak untuk menarik investasi, tapi kalau motong pajak, penerimaan pajaknya nanti turun. Nanti defisit fiskalnya melebar. Jadi selalu dilematis nih, bagaimana mengatasi ini. Kita makanya perlu kalian-kalian ini, generasi-generasi baru ini untuk menjadi pemimpin yang bisa address masalah-masalah ini. Kita lihat sekarang framework dari kepemimpinan. Zaman dulu kala ya, saya talking about zaman Romawi kuno, ya, Yunani kuno. Yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang badannya tinggi besar. Karena memang harus orang yang kuat. Saat itu kan harus perang, harus menggali itu tempat-tempat persembunyian dan lain sebagainya. Harus jenderal-jenderal itu badannya harus gede-gede semua. Itu di saat-saat itu. Kemudian setelah revolusi industri, pada saat pabrik mulai dibentuk, itu yang jadi pemimpin adalah kombinasi dari intelligence, kemampuan otak, experience, pengalaman, dan juga past performance, kinerja sebelumnya. Kemudian setelah itu, pindah lagi sekitar tahun 80-an, karena pekerjaan itu makin kompleks. Jadi pengalaman sebelumnya itu mungkin nggak relevan lagi. Zaman dulu mungkin nggak ada yang namanya 3D printing, nggak ada yang namanya automation, robotics. Jadi orang yang punya pengalaman ngerjain pabrik secara manual, mungkin sekarang udah nggak relevan lagi karena teknologi udah maju. Makanya dilihatlah beberapa set of kompetensi yang menjadi acuan mereka. Nah saat sekarang dengan disruption yang demikian banyak, ternyata kompetensi aja nggak cukup. Yang dibutuhkan memang yang pertama harus memiliki kompetensi, leadership kompetensi yang akan saya bahas berikutnya di slide berikutnya. Yang kedua, harus juga di-assess yang namanya potensial. Jadi kompetensi aja nggak cukup, harus dilihat dari potensial. Apa sih sebenarnya potensial assessment-nya? Itu yang pertama curiosity. Orangnya memiliki rasa ingin tahu nggak? Pengen nggak dia belajar di luar bidangnya? Karena dunia ini berubah terus. Ya, siapa yang sangka ada yang terjadi perang dagang antara Amerika dan China? Siapa yang sangka terjadi tension di Middle East, bahwa Saudi punya oil facility bisa diserang oleh pemberontak.
hal-hal seperti itu kita harus curious, harus selalu bersedia untuk belajar di luar bidang yang kita kuasai. Berikutnya adalah insights. Insights itu artinya adalah, bisa nggak Anda mengerti implikasi dari solusi Anda? Anda ada memecahkan satu masalah, solusinya adalah A, tapi solusi A ini berdampak apa ke bidang-bidang lain? Itu insights itu luar biasa penting. Anda kalau mau move up in any organization, kalau Anda nggak memiliki insights, itu nggak akan bisa naik. Jadi bagaimana itu berdampak pada bidang-bidang lain. Yang ketiga adalah determination. Itu harus punya tekad yang kuat. Ya, gagal pun bisa bangkit dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah engagement. Bagaimana Anda relate dengan orang lain. Karena dalam dunia ini nggak mungkin orang pinter sendirian. Jadi kita kerja itu harus dengan tim dan saling membantu dan saling melengkapi. Dan yang terakhir ini, last but not least adalah integrity dan values. Tadi kita ngomong mengenai leadership kompetensi. Ini ada satu kajian yang dilakukan oleh Claudio Araos. Dia adalah pakar manajemen dari Egon Zehnder. Egon Zehnder itu adalah konsultan human resources. Dia pada saat mengakses seseorang, apakah orang ini cocok menjadi seorang CEO atau seorang senior management. Dia melihat 8 kriteria ini. Yang pertama adalah strategic orientation. Bisa nggak orang ini melihat suatu permasalahan secara strategis? Dia bisa naik ke 10 kilometer melihat problem, dia bisa masuk ke dalam kalau diperlukan. Yang kedua adalah market insight. Kalau dia tinggal di Indonesia, apakah orang ini tahu mengenai Indonesian market secara dalam? Ya, dalam bukan berarti cuma baca dari koran, dia harus bisa punya network yang kuat sehingga dia tahu, wah ini insight-nya seperti ini. Karena kalau Anda hanya rely terhadap surat kabar, itu way too late. Di surat kabar itu kadang-kadang beritanya juga nggak semuanya benar. Jadi insight itu very important. The next one adalah results orientation. Jadi Anda yang kerja di bank tahu dikasih target. Orang bisa nggak capai target? Sustainable nggak hasilnya? Kemudian berikutnya adalah customer impact. Bagaimana orang tersebut berinteraksi dengan nasabah-nasabah mereka. Apakah nasabahnya senang dengan dia? Apakah nasabahnya happy dengan dia? Kemudian kompetensi kelima itu nggak kalah penting ya, yaitu collaboration and influencing. Dalam hidup ya, nggak mungkin kita menang sendiri. Selalu bekerja sama dengan tim. Jadi berkolaborasi itu penting. Anda harus memiliki kompetensi untuk berkolaborasi dan berkompetensi untuk bisa mempengaruhi orang lain. Makanya influencing itu sesuatu yang sangat penting. Organizational development. Apakah Anda bisa membuat tim yang kuat, yang saling melengkapi? Dan berikutnya adalah bagaimana Anda memimpin satu tim leadership, dan memimpin satu perubahan, yaitu change leadership. Nah, bagaimana Anda sebagai mahasiswa mempersiapkan untuk menjadi pemimpin di era yang penuh dengan ketidakpastian ini? Saya ada 10 rekomendasi ya, khususnya untuk teman-teman adik-adik mahasiswa di sini. Yang pertama, very simple. Study hard, tapi study smart. Jadi belajar dengan keras, tapi belajarnya juga dengan pinter. Ya, jangan belajar, tapi nggak mendalami secara dalam. Jadi study hard but smart. Yang kedua, itu make friends. Bertemanlah dengan orang yang berbeda dengan Anda. Kenapa itu penting? Karena in real life, Anda harus berinteraksi dengan orang-orang yang sangat berbeda dengan Anda, dari segi sosioekonomi, dari segi pendidikan, dari segi culture, budaya, background, dan lain sebagainya. Universitas adalah tempat yang perfect, yang sempurna untuk Anda melatih itu. Yang ketiga, partisipasilah. Berpartisipasi dalam extracurricular activity. Bukan hanya berpartisipasi, berusaha menjadi pemimpin dalam kegiatan tersebut. Dan hasilnya harus kelihatan. Yang keempat, baca yang banyak. Bahkan di bidang-bidang di luar bidang Anda. Anda mungkin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi mungkin nggak ada salahnya Anda baca atau nonton YouTube hal-hal terkait dengan teknologi, innovation, data analytics. Banyak sekali video-video bagus di YouTube yang tersedia, yang Anda bisa autodidact itu belajar sendiri. Yang kelima, magang.
Saya nggak bisa overemphasize ini, karena magang atau internship itu menjadi luar biasa penting kalau Anda mau dapat kerjaan di tempat yang bagus ya. Kita nggak cuma melihat nilai, nggak cuma melihat grade point average, nggak cuma melihat IPK. Tapi apakah orang ini kalau summer itu 3 bulan, Juni sampai Agustus, dia kerja nggak? Dia kerja di mana? Magang di mana? Ngapain aja dia lagi magang? Apa ininya? Kontribusi dia. Yang keenam, be tough. Semua orang pernah gagal kok, saya sendiri pernah gagal berkali-kali. Tapi yang penting adalah bagaimana Anda bangkit dari kegagalan tersebut. Nomor 7, olahraga yang teratur. Jaga kesehatan. Anda kalau nggak jaga kesehatan, ya nanti parah gitu. Ya. Saya sendiri tadi dari lantai 2 sampai lantai 8 naik tangga. Gitu. Jadi udah 51 masih bisa naik tangga. Jadi ini penting untuk kalian jaga kesehatan. Ya. Kemudian jaga your spiritual health. Jadi bagi Anda yang beragama apapun, jaga spiritual health tersebut, penting. Patuhi hukum dan aturan-aturan yang ada. Dan terakhir, maintain your values. Jadi values kita, integritas kita jaga. Karena zaman sekarang ya, kita tahu semua, kalau Anda nakal, tinggal di Google, keluar tuh berita mengenai Anda yang nakal. Jadi hati-hati. Ya, itu penting sekali. Saya mau tunjukkan video mengenai revolusi industri 4.0 sekitar 4 menit. Mungkin kita coba dengarkan ya. Jadi Anda mungkin udah pernah dengar apa itu revolusi industri 4.0. Ini videonya dari YouTube. Jadi Anda silakan nonton lagi kalau mau nonton nanti di rumah. Gimana? It was in these Swiss mountains that the world was first introduced to the phrase the Fourth Industrial Revolution. And it's been a hot topic among academics, politicians, and business leaders ever since. But what exactly does it mean? The term Fourth Industrial Revolution was coined by the founder of the World Economic Forum, a former professor named Klaus Schwab. Schwab wrote a book with that title to describe an era marked by a technological revolution that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres. Let's break that down. Technologies like artificial intelligence, autonomous vehicles, or the Internet of Things are becoming ingrained in our day-to-day lives and even our bodies. Think of voice-activated virtual assistants, Face ID recognition, or healthcare sensors. Schwab first presented his vision of the Fourth Industrial Revolution at the World Economic Forum's annual meeting here in Davos in 2016. But to understand the idea, we need to go much further back in history, to Industrial Revolution number 1. The first Industrial Revolution started in Great Britain around 1760 and spread to Europe and North America through the early 1800s. It was powered by a major invention, the steam engine. The result? New manufacturing processes, the creation of factories, and a booming textiles industry. From the late 1800s, the Second Industrial Revolution was marked by mass production and new industries like steel, oil, and electricity. The light bulb, telephone, and internal combustion engine were a few of the major inventions of this era. The Third Industrial Revolution, sometimes known as the Digital Revolution, occurred in the second half of the 20th century. In just a few decades, we saw the invention of the semiconductor, personal computer, and the internet. So what separates the Fourth Industrial Revolution from the Third? Experts say the main difference is that technology is merging more and more with humans' lives, and that technological change is happening faster than ever. Consider this. It took 75 years for 100 million users to adopt the telephone. Instagram signed up 100 million users in just 2 years, while Pokemon Go caught that amount in 1 month. 3D printing is just one example of fast-paced technology in the Fourth Industrial Revolution. The industry has gone from a business idea to big business, with 3D printer shipments expected to increase from just under 200,000 in 2015 to 2.4 million in 2020. Today, you can have a hip replacement from a 3D printed bone, or use a 3D printed bionic arm. Talk about blurring the line between humans and technology, right? This new era of technology is driving a lot of innovation. You can see in this chart the number of patents related to the Fourth Industrial Revolution for things like 3D printing or AI has been climbing up and up since early 2000. Organizations are embracing new technologies to make their businesses more efficient, similar to how they embraced the steam engine during the First Industrial Revolution. But some companies and governments are struggling to keep up with the fast pace of technological change. Research shows innovators, investors, and shareholders benefit the most from innovation. The risk is that the Fourth Industrial Revolution is making inequality
which is already a big issue, even worse. One study found billionaires have driven almost 80% of the 40 main breakthrough innovations over the last 40 years. That's a problem when the richest 1% of households already own nearly half of the world's wealth. Experts warn we are in a winner-takes-all economy, where high-skilled workers are rewarded with high pay and the rest of workers are left out. Studies confirm technologies like AI will eliminate some jobs and create demand for new skills that many workers don't have. Privacy concerns are another issue as the fourth industrial revolution turns every company into a tech company. Industries from food to retail to banking are going digital, and they're collecting a lot more data about their customers along the way. Users are starting to worry that companies know too much about their private digital lives. The World Economic Forum says a majority of leaders don't have confidence their organizations are ready for the changes associated with the fourth industrial revolution. With tech changing fast every day, it's time to catch up. Menarik sekali ya. Jadi ke depannya itu memang di Fourth Industrial Revolution kita mengenal berbagai hal di sini. Artificial intelligence, augmented intelligence, machine learning, robotics automation, big data analytics, Internet of Things. Terus ada lagi yang namanya quantum computing, blockchain, cryptocurrency, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga udah mendengar yang namanya sharing concept. Ya kan? Siapa yang nggak tahu mengenai Gojek? Siapa yang nggak tahu mengenai Airbnb? Siapa yang nggak tahu mengenai yang sekarang ini lagi ribut banyak itu WeWork, ya kan? Co-working space. Jadi hal-hal seperti ini memang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, ini pesan dari saya untuk Anda semua ya, regardless of your major. Anda majornya mungkin ekonomi, bisnis, beberapa mungkin majornya teknik, atau matematika, ilmu pasti alam, atau bahkan social science. Make sure Anda punya familiarity. Bukan berarti Anda semua jadi programmer ya, that's not what I meant. Tapi Anda punya familiarity mengenai teknologi. Karena yang akan membedakan Anda dari yang lain adalah kemampuan beradaptasi Anda dalam masa revolusi industri 4.0 ini. Anda kuasailah, computer engineering, computer science, mungkin juga terkait dengan big data analytics. Jadi itu merupakan sesuatu yang penting, bahkan juga banyak sekali aplikasi di nanoteknologi, di biotech, dan lain sebagainya. Slide terakhir saya, future is uncertain, penuh ketidakpastian, tapi juga very exciting. Good luck to all of you in pursuing your dream. Sekali lagi, terima kasih. Oke, baik. Sangat menarik sekali presentasi dari Pak Haryanto, dan saya yakin mestinya ini ada banyak yang ingin ditanyakan. Ini kesempatan yang sangat baik untuk bisa berinteraksi langsung dengan tokohnya, ahlinya gitu ya. Meskipun tadi pendidikannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbankan, ya, tapi beliau contoh nyata, ya, orang yang mampu beradaptasi, ya, sehingga mampu menjadi pemimpinnya di bidangnya. Ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya apa. Terima kasih. Nama saya Zakin dari FEB UGM, mahasiswa S1. Saya ingin bertanya tentang tips dari Pak Budiman untuk beradaptasi keluar dari bidangnya, misalnya bidang pendidikan di teknik, menjadi sangat menggeluti bidang ekonomika dan bisnis dan sebagainya. Apakah terpikir sebelumnya atau termotivasi untuk keluar dari bidang tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat siang. Nama saya Akbar, mahasiswa manajemen FEB UGM. Saya ingin bertanya, mungkin kurang berhubungan dengan yang disampaikan Bapak, tapi saya ingin bertanya, bagaimana Necessity Foundations dan Sikon Indonesia agar memiliki sovereign wealth fund? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya tertarik dengan masalah produktivitas petani. Kebetulan saya dari Sumatera dan langsung menyaksikan bagaimana kondisi pertanian di sana. Mungkin sedikit cerita mengenai misalnya perpadian, di mana
harusnya satu bidang sawah itu mampu menghasilkan 3 kali dalam setahun itu hanya 1 kali. Kemudian bagaimana perkopian sebelum matang itu udah dipetik dan lain sebagainya. Nah pertanyaan saya, apa yang harusnya kami persiapkan kalau misalnya dari ini untuk menjawab hal tersebut. Kemudian mengenai Indonesia sendiri, apa yang sedang direncanakan mengenai pertanian untuk menjawab terutama di masa revolusi industri 4.0 ini. Terima kasih. Namanya tadi siapa? Hasan. Hasan dari. Saya Hasan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan, silakan Pak. Baik, mungkin saya jawab yang sovereign wealth fund dulu ya. Indonesia ini memang sangat challenging karena aset-aset keuangan yang dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja itu masih kecil sekali loh. Dibandingkan dengan sovereign wealth fund dari negara-negara. Kan banyak negara itu adalah asal muasalnya itu dari dana pensiun yang dikumpulkan. Ya. Makanya kalau Anda lihat kenapa sih Malaysia itu meskipun kepemilikan asing di surat utang negara Malaysia itu besar, kok kalau asing menjual nggak ada dampaknya terhadap mata uang ringgit atau dampaknya kecil. Karena dia punya BPJS kesehatan namanya CPF atau IPF saya lupa, dan juga dia punya sovereign wealth fund-nya itu besar, bisa membeli sendiri. Nah kita itu dari strukturalnya itu memang agak kurang. Jadi ini nggak bisa disolusikan secara cepat karena yang namanya sovereign wealth fund ini harus ada dana yang dialokasikan baik dari pemerintah maupun juga kontribusi dari pekerja. Jadi itu kendalanya di kita. Saya sependapat ini sesuatu yang perlu dipikirkan masak-masak, tapi solusinya nggak ada yang dalam jangka pendek. Karena it takes time untuk mengumpulkan uang sebesar itu. Yang kedua, saya menjawab dulu yang petani ya. Terima kasih pertanyaannya. Memang ini perlu dilakukan satu, kalau menurut saya tuh harus kita berhenti lakukan analisa. Nggak usah lakukan analisa lagi, karena kebiasaan di Indonesia ini, kita senang sekali melakukan kajian-kajian analisa ditelaah lebih dalam. Sebenarnya kita tahu kok akar permasalahannya di mana. Ya, mungkin saja masalahnya di irigasinya nggak cukup. Mungkin saja masalahnya di pemupukannya tidak uniform. Jadi harusnya yang dibuat itu adalah semacam checklist. Ini loh ada 10 hal yang kamu harus lakukan sebagai petani dan harus dibimbing. Dan kalau perlu dilakukan pilot project percontohan di salah satu bidang, salah satu area gitu. Di mana ditunjukkan sebelum dan sesudah dampaknya seperti apa. Saya kebetulan pernah terlibat di proyek kelapa sawit. Waktu saya jadi konsultan McKinsey mungkin 20-an tahun yang lalu. Kita melihat bahwa demikian juga di sana. Jadi kan kalau kelapa sawit itu kan dibagi-bagi berdasarkan petak-petak. Jadi 300 meter sama 1 kilometer. Untuk tahun tanam yang sama, produktivitas dari blok ini bisa berbeda banyak. Ternyata penyebabnya adalah antara lain pemupukannya nggak merata. Atau di tengah petak itu ada sungai, kemudian karena banjir jembatannya itu hanyut. Jadi pemanen hanya bisa masuk ke setengahnya aja. Tentu saja produktivitasnya cuma setengah. Jadi banyak hal-hal seperti itu bisa dibikin checklist dan dibuat percontohan dan menjadi suatu SOP yang baru. Ini saya rasa penting sekali bagi pemerintah untuk fokus ke depannya karena memang swasembada pangan ini isu strategis nasional. Pertanyaan yang pertama yang menarik, ini gimana aku ini bisa berubah bentuk ya, bermetamorfosa jadi bangkir. Bahkan kalau bicara pun kelihatannya seperti orang normal ya. Kalau seorang rocket scientist mungkin ngomongnya agak unik gitu. Nggak pernah kepikir terus terang, saya ini akan jadi bangkir. Jadi bagi Anda semua ya, kita sering dengar bahwa sering ada orang yang mengajarkan, kamu harus merencanakan 5 tahun ke depan mau jadi apa, 10 tahun ke depan mau jadi apa. Saya itu dulu itu cita-citanya hanya mau jadi profesor. Tapi nggak kesampean gitu. Ya karena waktu itu ada opening di MIT, wah senang banget nih bisa jadi guru besar di MIT. Dari application itu ternyata 150 applicants yang ngelamar 150 orang dari seluruh dunia, ranking nomor 2. Yang ranking nomor 1-nya dari sekolah lain. Akhirnya saya pikir udahlah saya coba kerja di perusahaan konsultan manajemen namanya McKinsey. Kali-kali saya bisa belajar 2 tahun aja gitu, kemudian saya balik lagi ke Amerika kerja di perusahaan teknik.
ternyata jadi konsultan menarik juga ya, saya banyak belajar banyak gitu, malah banyak pegang proyek-proyek perbankan, jadi belajar sendiri. Dan belajar sendiri itu memang lebih unik, karena kalau kita belajar dari textbook kan banyak teori. Kalau belajar di real life itu kan Anda nggak belajar teori lagi, yang praktis-praktis saja gitu. Akhirnya lama-lama belajar gitu. Jadi memang harus ada kemauan dari diri sendiri juga untuk bisa masuk ke bidang baru. Saya kira demikian. Ya, sangat menarik jawabannya ya. Dan ini mungkin Pak Haryanto perlu ketahui di FEB UGM ini Pak, kita sudah mulai menerapkan kurikulum experiential based learning. Di mana mahasiswa tidak hanya belajar dari buku di kelas, tetapi langsung mengerjakan project real. Ya. Pertanyaan berikutnya ya, yang merah, baju merah di sana. Pertama, kemudian mana lagi? Yang tengah, silakan satu. Dari perbankan ada? Nah, ini dari BPD, DIY, mungkin ya boleh dua-duanya deh. Baik, yang pertama dari sana dulu boleh, ya. silakan. Baik, saya dulu Pak Eko ya, makasih. Pertanyaan saya mungkin satu, tapi pinginnya dijawab oleh dua sosok nih Pak, dari praktisi dan akademisi. Gitu ya. Begini, dunia akademik ya, seperti Pak Eko ini dulu guru saya, sekarang atasan saya Pak ya. Saya anak buahnya. Saya merasa begini Pak, di dunia akademik itu sekarang betapa susahnya menjadi dosen ya. Kita mau menyusun atau membuat karya tulis buku itu betapa sulitnya karena semua ada di Google gitu. Contoh kecil bagaimana seorang dosen membuat soal yang Google tidak bisa jawab. Kalau Google bisa jawab, semua orang di sini 5 menit nggak sampai sudah terjawab semua soalnya dari dosen itu. Nah, dalam konteks seperti ini, mungkin pandangan Pak Budi, bagaimana UGM ini harus menghadapi challenging seperti ini Pak. Di satu sisi juga saya tanya Pak Eko, terus gimana Pak sekarang ini cara bikin soal, bikin materi yang Google itu tidak bisa jawab gitu. Saya udah lama nggak berkecimpung di dunia pendidikan, jangan-jangan susah juga gitu. Nah itu aja Pak pertanyaan saya. Sebelahnya silakan Pak. Iya. Baik, terima kasih ya Pak. Perkenalkan saya Fendi Sutopo dari Bank BPD Cabang Sleman Bapak. Ke Pak Haryanto saya mungkin enggak bertanya, tapi cuma menitipkan Pak, saya sebagai anggota Bapak di asosiasi. Jadi titip aspirasi ke Ketua Umum Pak. Jadi gini, tadi Bapak juga sedikit menyinggung terkait dengan kajian dari World Bank, bahwa Vietnam itu lebih dilirik oleh investor asing daripada Indonesia, ya karena salah satunya juga masalah regulasi dan sebagainya. Nah, sekarang revolusi industri 4.0 itu sendiri juga sudah sedemikian ini ya Pak ya, artinya sebegitu cepatnya satu perkembangan ini dan sebagainya. Nah, kita di perbankan Pak, jadi ya ini kita kan punya dari buku 1, buku 2, buku 3, Bapak otomatis sudah buku 1 ya, dengan aset yang tadi sudah disampaikan begitu besar. Nah, pengalaman kami Pak, jadi kita saat ini sedang mencoba untuk berkolaborasi dengan salah satu dekakon maupun unicorn yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kendala itu yang ada adalah di regulasi Pak. Dalam hal ini regulator Bank Indonesia, supervisor OJK, itu begitu lamanya untuk memberikan perizinan. Kurang lebih seperti itu. Untuk kita berkolaborasi membuat satu produk yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh kita, gitu ya, kita menggunakan produk yang mungkin sudah ada juga sudah di bank lain, yang kemudian di kita juga ingin kita kembangkan, tapi proses itu begitu lama. Nah, kami titip Pak, mungkin ke Bapak, hal seperti ini mungkin kalau bisa dipangkas. Pak Jokowi sendiri kan ingin hal-hal yang regulasi-regulasi yang begitu menghambat dan sebagainya. Bisa kita prudent, kita tetap sesuai ketentuan dan sebagainya, tapi cepat gitu loh Pak. Artinya jangan sampai kita itu terhambat oleh hal-hal yang sifatnya itu birokratif, normatif dan sebagainya, yang kemudian bisnis kita menjadi semakin terlambat dibandingkan dengan negara lain. Itu saja Pak, terima kasih. Baik. Selamat siang. Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Saya mau bertanya, sebelumnya saya Oki dari FEB UGM jurusan ekonomi. Saya mau bertanya ke Bapak sebenarnya tentang lebih ke personal development ya. Kan tadi Bapak jurusan aerospace engineering, terus praktisinya itu berbeda dari jurusan yang sebelumnya dipelajari gitu. Kalau saya jadi bertanya, bagaimana sih untuk menjadi leaders in this new economy, lebih baik melakukan ekstensifikasi skill atau melakukan intensifikasi skill, jadi mendiversifikasi atau melakukan skill deepening untuk menjadi leaders gitu Pak. Terima kasih. Oke. Bagus pertanyaannya. Berikutnya. Selamat siang. Cek. Selamat siang Pak Budiman. Perkenalkan nama saya Rizal dari jurusan manajemen FEB UGM. Di sini mungkin saya juga nggak bertanya ya Pak, tapi saya mau meminta insight dari Bapak sebagai Ketua Ikatan Banker. Menurut Bapak bagaimana prospek industri perbankan syariah di Indonesia ke depannya? Karena seperti yang kita tahu, Wapres kita yang baru, Pak Ma'ruf Amin itu kan semacam pegiat juga di ekonomi syariah. Menurut Bapak, apakah industri perbankan syariah itu bisa menjadi hot industri atau hot prospek di Indonesia ke depannya? Dan mungkin kita sendiri sebagai mahasiswa, mungkin ini juga pertanyaan buat Pak Kus juga. Apakah kita juga harus memfamiliarkan diri dengan ekonomi syariah? Karena di FEB sendiri juga tidak ada jurusan ekonomi syariah kan. Mungkin apakah kita sebagai mahasiswa FEB perlu belajar sendiri secara otodidak seperti Pak Budiman gitu. Oke. Terima kasih. Baik, saya persilakan dulu Pak. Oke, kalau pertanyaan mengenai akademisi mungkin nanti jawab Bapak aja itu, lebih jago itu. Karena kalau menurut saya ya, problem nggak semuanya Google bisa jawab juga kok. Google hanya memberikan informasi. Problem itu kan nggak selamanya Anda ketik di Google keluar jawaban. Itu kadang-kadang yang keluar hanya beberapa parameter yang Anda harus sintesakan sendiri dan dapat jawabannya gitu. Dan dalam dunia itu memang problem itu nggak pernah terdefinisi dengan baik. Dan kadang-kadang seperti saya sampaikan tadi, pagi ini problemnya A, jam 12 siang berubah jadi B, jam 6 sore jadi C. Jadi kalau Anda nggak hati-hati menyelesaikan problem, gara-gara waktunya udah berubah bentuk, solusinya udah nggak relevan lagi. Ya, jadi itu adaptasi kalau itu sih. Terkait aspirasi yang dari Bang Jogja tadi, Bang DIY, ya nanti ini memang bukan kewenangan saya, ini kewenangannya regulator. Ya, dalam hal ini BI dan OJK. Dan nanti pada saat ada kesempatan-kesempatan kita bisa diskusikan dengan mereka. Karena kewenangannya sekali lagi bukan di Ikatan Bankir Indonesia. Pertanyaan ketiga mengenai diversifikasi atau skill deepening ya. Ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena banyak yang nanya ke saya nih, khususnya yang belajar computer science. Pak, saya belajar computer science ini harus dalam sekali apa gimana? Nah, saya tanya dengan dia, kamu ini cita-citanya mau jadi apa? Bisa aja kamu jadi seorang programmer seumur hidup. Jadi seumur hidup kerjanya coding, ya, bikin aplikasi-aplikasi baru, dan orang ini bisa berhasil juga dalam hidup kan, kalau aplikasinya bisa masuk ke Apple Store dan dibeli banyak orang kan juga doing very well, ya kan? Atau Anda ingin masuk menjadi seorang manajemen puncak di salah satu perusahaan teknologi. Kalau Anda ingin menjadi manajemen puncak, diversifikasi itu penting. Khususnya social skill. Bagaimana Anda bisa berinteraksi dengan orang, bagaimana Anda bisa memimpin satu tim. Karena kalau mau jadi programmer aja, Anda bisa jadi lone ranger. Sendirian ngerjain juga jago. Ada orang-orang yang kuat sekali seperti itu ya, don't get me wrong. Jadi orang yang jago sekali bikin program, dia bikin program yang bagus-bagus, masuk App Store, dan jadi kaya raya. Dia kerja sendiri aja. Nah, tergantung dari Anda. Mau jadi apa? Karena semakin Anda move up dalam satu organisasi, yang namanya social skill itu menjadi amat sangat penting. Ya, jangan sepelekan. Makanya saya bilang tadi, selama jadi mahasiswa, aktiflah kalian dalam berorganisasi. Bukan cuma untuk check the box, bukan cuma sebagai anggota tim.
kalau bisa pimpin satu inisiatif. Dan inisiatifnya harus ada dampak yang positif terhadap Anda sendiri, terhadap lingkungan, atau terhadap organisasi Anda. Dengan demikian kelihatan dalam resumenya itu bahwa orang ini memang sangat menarik. Dan itu melatih interpersonal skill Anda juga. Ya. Terkait perbankan syariah, memang Indonesia adalah negara muslim, salah satu negara muslim yang penduduknya yang beragama muslim yang banyak. Jadi harusnya memang potensinya itu besar. Dan saya memang tidak terlalu menguasai bidang ini, tapi saya rasa potensi pasti besar, cuman bagaimana formatnya. Apakah setiap unit syariah ini harus di spin off menjadi bank tersendiri, ataukah tetap menjadi bagian dari bank itu sendiri. Ya. Mungkin kita perlu lihat juga bagaimana model yang di Malaysia. Kalau di Malaysia itu banyak sekali unit syariah itu bagian dari banknya sendiri, jadi enggak di spin off. Karena begitu di spin off menjadi entitas terpisah, dia harus nyari pendanaan sendiri. Nggak bisa tergantung pada induknya lagi, karena udah terpisah sebagai subsidiary dari induknya. Sedangkan kalau hanya bagian daripada unit kerja, unit syariah di dalam banknya itu sendiri, mungkin masih bisa terbantu oleh banknya dari segi pendanaan. Saya kira gitu aja. Menjawab yang tadi Pak, perkembangan di bidang akademik sekarang, tadi sudah saya singgung sedikit, bahwa di FEB, mulai tahun lalu kita sudah mulai menerapkan yang namanya experiential based learning. Di mana mahasiswa itu tidak hanya belajar di kelas saja dengan dosen ataupun dengan buku begitu. Tetapi kita bawa mereka ke berbagai perusahaan yang menjadi mitra dari FEB UGM. Ya, kita punya banyak mitra dengan Garuda Indonesia, dengan Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, termasuk berbagai bank yang kita sudah punya kerjasama. Ya. Mahasiswa benar-benar diberi case yang real. Sehingga soal ujiannya bahkan nggak ada Pak. Tapi mereka diminta untuk presentasi di depan direksinya, ya, terkait dengan berbagai problem yang sudah mereka coba pecahkan. Ya, tapi karena ini levelnya mahasiswa, kelas, bukan berarti solusinya itu pasti sudah matang, bisa dipakai begitu. Tapi setidaknya mahasiswa itu jadi tahu betul bagaimana caranya mengidentifikasi masalah. Bahwa tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Arianto, di dunia real itu kita akan dibanjiri dengan data dan informasi. Tetapi mungkin tidak semua informasi itu relevan. Nah, mahasiswa ujiannya adalah misalnya memilah-milah itu. Yang mendefinisikan problemnya. Apa sih sebetulnya problemnya? Gitu. Itu saja sudah skill yang saya kira di dunia nyata itu yang nantinya akan sangat dibutuhkan. Ya, tentang mencari solusinya mungkin dengan tadi kerjasama tim, tidak semuanya harus dikuasai gitu ilmunya. Ya, tetapi ketika kita punya banyak teman, kita punya jaringan yang luas, saya kira solusi itu ada tersedia di sana. Gitu. Kemudian tadi tentang syariah, terutama perbankan syariah di FEB UGM ini. Di Departemen Ilmu Ekonomi S1 ya, itu sudah mulai dikembangkan kurikulum untuk konsentrasi keuangan atau ekonomi syariah. Ya. Kemudian di level S2 ada Magister Akuntansi, itu juga baru saja minggu lalu diresmikan oleh OJK dan Kementerian Keuangan. Bahwa di program studi Magister Akuntansi sekarang sudah ada konsentrasi keuangan atau akuntansi syariah. Dan itu sudah diresmikan oleh OJK. Ya, dan Bu Sri Mulyani sebagai ketua ahli ekonomi syariah. Itu Bu Sri Mulyani. Ya, minggu lalu baru saja diresmikan. Oke. Jadi itu, jadi bagi yang ingin mendalami itu saya kira prospeknya tadi sudah dijelaskan, prospeknya jelas besar sekali karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, jadi pasarnya jelas sangat besar, potensi bisnisnya sudah jelas sangat besar. Tetapi dari informasi yang kami dapatkan, jumlah SDM di bidang perbankan syariah yang tersertifikasi dan diakui secara internasional di Indonesia mungkin yang paling sedikit di antara negara muslim yang lain. Kita kalah dengan Malaysia, bahkan kita kalah dengan Inggris.
dengan UK. Ya. Nah, dan IB itu memiliki lembaga namanya LSPP, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, dan di antara sertifikasi yang diterbitkan oleh LSPP IB dan itu diakui oleh BNSP, itu adalah tentang general banking syariah, kemudian treasury syariah dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Sasmita bisa menjelaskan tentang itu. Dan FEB UGM kita akan memberikan pembekalan kepada mahasiswa kita sebelum Anda lulus, agar nanti tidak sekedar mendapatkan ijazah, tetapi juga punya sertifikat kompetensi. Ya, akhir bulan ini kita sudah akan mulai memberikan program sertifikasi kepada 30 mahasiswa terpilih begitu, ya, untuk mendapatkan sertifikasi general banking dari LSPP IB. Nah, nanti menyusul program sertifikasi yang lain. Ya, begitu? Ya, mungkin Pak Sasmita ada ingin menambahkan atau Pak Markus tentang sertifikasi yang ada. Mohon maaf di luar jadwal, tetapi pertanyaannya rupanya ada keterkaitan dengan sertifikasi. Kami dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan itu sudah mengidentifikasi bahwa di perbankan itu ada 13 bidang unit kompetensi yang dibutuhkan saat ini. Walaupun kalau dari paparan Pak Haryanto tadi, ke depan kita harusnya ada perubahan, terutama di era digital banking ini. Namun demikian sambil berjalan, sertifikasi yang sudah dilakukan itu ada 9 bidang unit kompetensi. Antara lain adalah bidang general banking. General banking itu ada 2, ada yang untuk konvensional, untuk bank konvensional, dan ada untuk yang syariah. Jadi kalau kita interest ke syariah, ke perbankan syariah, maka lembaga sertifikasi ini itu juga bisa melakukan sertifikasi. Yang kita lakukan sertifikasi adalah kompetensinya. Oleh karena itu, bagi Anda yang berminat untuk melakukan sertifikasi di bidang kompetensi, sebaiknya kita juga akan bekerja sama barangkali dengan BRI Syariah atau BNI Syariah atau Mandiri Syariah yang ada di sini untuk magang atau apa yang disebut dengan experience based training. Learning, experience based learning. Nah ini juga saya kira merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan istilah-istilah yang sudah ada dan dikembangkan di universitas ini. Saya kira itu salah satunya. Kemudian kita masih ada juga wealth management. Kita juga kalau wealth management kebetulan ada Pak Prof. Ted. Prof. Ted ini salah satu yang mengembangkan wealth management dan wealth management ini termasuk juga adalah untuk syariah. Jadi kita sudah masuk. Yang berikutnya adalah juga kita mengembangkan untuk pembiayaan. Kalau istilah di dalam bank konvensional itu adalah kredit, tapi kalau di perbankan syariah istilahnya pembiayaan. Artinya bahwa kita sudah ada mensertifikasi pembiayaan syariah. Ada beberapa lagi termasuk internal audit itu yang umum, termasuk juga compliance yang sekarang ini dibutuhkan oleh perbankan. Bahkan beberapa itu termasuk compliance untuk pimpinan atau direksi atau yang bekerja di bank yang terkait dan compliance, mereka harus bersertifikat. Ada yang diwajibkan. Dan bagi Anda yang juga memerlukan itu, kita akan bantu untuk disertifikasi. Hasil dari kita mempunyai sertifikat itu, kalau kita ingin bekerja di bank, kita bisa tunjukkan kepada bank bahwa kita sudah bersertifikat. Dan itu adalah satu value dari kita selain ijazah yang diterbitkan dari universitas ini. Di samping itu adalah IB, Pak Haryanto itu akan memberikan gelar kepada mereka untuk beberapa sertifikat, beberapa yang sudah kompeten. Misalnya untuk teller sekalipun kami akan berikan gelar dan boleh dicantumkan sebelum Anda lulus sebagai sarjana. Saya kira begitu. Gitu tambahannya Pak. Terima kasih Pak Sasmita. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi ya.
Silakan, yang tengah satu, kemudian di belakang tadi yang udah dari yang pakai jilbab kuning ya, satu. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Angga dari manajemen dan saya ingin bertanya kepada Pak Haryanto mengenai investasi, Pak. Seperti yang kita tahu beberapa tahun belakang ada investasi baru cryptocurrency seperti Bitcoin yang cukup meledak, walaupun pada akhirnya sempat mengalami penurunan juga. Dan menurut Pak Haryanto sebagai praktisi, investasi jenis apa yang mungkin memiliki potensi besar untuk beberapa tahun ke depan? Terima kasih. Baik. Selamat siang Bapak, nama saya Husna dari Ilmu Ekonomi UGM. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah sejauh ini kan teknologi informasi itu kan berkembang. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sesuatu yang uncertain itu masih tetap uncertain walaupun teknologi informasi berkembang dan internet itu juga berkembang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya meskipun sekarang Google ada informasi dapat diperoleh di mana-mana, tapi hoax juga bertebaran di mana-mana. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seorang leader mampu memilih the best information dan membuat the best decision untuk dirinya sendiri maupun tim di sekitarnya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Rianto. Baik, saya ini nggak boleh ngasih rekomendasi investasi ya, for your info. Karena bahaya sekali. Tapi satu hal mengenai cryptocurrency, mungkin saya sampaikan sedikit, bahwa teknologi di belakang cryptocurrency itu, yaitu yang namanya blockchain, itu adalah real technology, teknologi yang benar. Ya, jadi ke depannya pasti banyak bank akan menggunakan teknologi blockchain. Tapi cryptocurrency sendiri kan Anda tahu harganya turun naiknya demikian besar, volatilitasnya sangat tinggi. Jadi apakah Anda mau beli cryptocurrency hari ini, terus kalau nanti besok sore harganya turun drastis, gimana cara nanganinnya gitu. Saya sendiri nggak pernah beli cryptocurrency, nggak pernah beli Bitcoin, karena saya juga nggak merasa nyaman gitu, kok ini fundamentalnya nggak jelas gitu. Tapi memang waktu saya di Washington kemarin, itu ada diskusi dengan beberapa pakar mengenai digital coin. Dia bilang dari segi regulator pun di Amerika, mereka itu masih sangat concern karena yang membuat mereka khawatir itu adalah tidak cukup ada orang, baik di industri maupun di pihak regulator yang benar-benar mengerti mengenai technological innovation seperti ini. Jadi kalau pengetahuan masih terbatas dan nggak terlalu banyak yang mengetahui, ini agak mengerikan terus terang. Ya, karena untuk benar-benar bisa barang baru ini menjadi sesuatu yang digunakan terus-menerus, itu agak susah. Karena mereka juga bicara mengenai Libra, ya, mata uangnya Facebook dan lain sebagainya, di mana underlying-nya adalah government bond dari berbagai negara. Tapi harga government bond juga turun naik. Bagaimana kalau harganya turun? Berarti fundamentalnya nggak equal dong. Jadi ini masih banyak satu hal yang masih perlu didalamin. Nah, pertanyaan dari Husma mengenai information technology, memang pertumbuhannya pesat sekali. Dan waktu saya di sana, kita juga banyak bicara mengenai yang namanya deep fake. Fake itu palsu, tapi deep fake. Jadi komputer itu sudah sedemikian canggihnya. Kan beberapa orang sering muncul di YouTube atau di televisi gitu ya. Dia bisa komputer ini mengcopy Bapak misalnya. Pak Kus ini sering muncul di YouTube, jadi komputer bisa melihat wajahnya Bapak dan bisa bikin orang yang mirip dengan Bapak, suaranya juga percis dengan Bapak, nanti Bapak akan video call dengan kamu. Mendadak, kamu tolong transfer uang sekian ke rekening ini. Kamu pikir ini kan dari Pak Kus gitu. Apalagi resolusi di handphone kan nggak terlalu bagus gitu. Dan itu bisa terjadi. Jadi kedepannya itu yang namanya deep fake. Jadi fake, palsu, deep itu dalam. Itu satu ancaman yang luar biasa untuk dunia keuangan. Jadi kita bukan ngomongin hoax lagi, hoax itu berita bohong gitu. Untuk ngatasin hoax gimana ya, kita harus cari berbagai sumber untuk kita pila-pila, lihat mana kira-kira yang benar, mana-mana kira-kira nggak benar. Tapi saya sih sendiri kalau ada orang menyampaikan berita yang kedengerannya too good to be true ya, saya biasanya nggak langsung percaya. Karena kalau too good to be true biasanya pasti ada sesuatunya gitu. Ya. Tapi yang namanya deepfake ini becoming a threat.
Coba Anda Google aja mengenai deepfake. Itu akan banyak sekali artikel mengenai deepfake. Dan ini sepertinya menjadi ancaman ke depannya. Karena kita pikir kita dapat telepon dari bos kita gitu, dan mukanya persis sama, cara ngomongnya juga persis sama, tapi sebenarnya itu komputer. Itu palsu gitu. Dan dia bisa bikin sedemikian rupa sehingga suaranya mirip sekali dengan suara Bapak. Itu ancaman ke depan, jadi kita mesti waspada tuh ke depannya. Tadi juga Pak Sas bilang bahwa memang bankir itu ke depan, itu kompetensinya bukan lagi hanya semata-mata mengenai manajemen resiko, mengenai general banking, tapi kita juga harus paham mengenai teknologi. Karena teknologi, kita suka atau enggak, lambat laun pasti akan berdampak kepada bisnis kita. Jadi ini makanya ke depannya IBI ini perlu mendalami mengenai kompetensi-kompetensi apa yang perlu untuk diperdalam, dan mungkin seorang bankir 3-4 tahun yang ke depan ini akan memiliki requirement kompetensi yang berbeda dengan bankir-bankir di zaman sebelumnya. Hanya karena technological innovation ini pertumbuhannya luar biasa cepat. Saya kira demikian. Baik, terima kasih sekali Pak Haryanto T. Budiman. Aplaus untuk beliau. Ya. Baik, ini sudah jam 2:30 dan sesuai dengan schedule kita. Sekali lagi pertanyaan dari Pak Dekan, boleh kalau dari Pak Dekan. Nah, nanti saya bisa dimarahin. Ini pertanyaan yang enggak mendisrupsi enggak. Jadi gini aja Pak, ini karena ini banyak rekan perbankan juga. Mungkin Pak Haryanto bisa menyampaikan kira-kira arah industri perbankan dunia dan juga mungkin Indonesia dan juga mungkin waktu Bapak sharing dengan dari perbankan lain itu bagaimana dengan adanya revolusi industri 4.0. Kita tahu bahwa ada itu siapa yang tadi di World Economic Forum kan dia mengatakan bahwa yang namanya banking itu tetap akan ada, tetapi bank itu mungkin sudah akan beda bentuknya. Jadi ini supaya kami ini teman-teman ini ayem atau malah justru harus siap-siap gitu loh Pak. Jadi kalau memang perlu didisrupsi aja Pak, supaya daripada terdisrupsi lebih baik mendisrupsi diri supaya bisa survive. Monggo Pak, yang agak agak disruptif Pak, monggo Pak. Maturnuwun Pak. Pertanyaannya tajam sekali loh ini dari Pak Dekan ya. Gini ya Pak, ada satu CEO bank besar di Amerika itu ditanya beberapa saat yang lalu, bagaimana bisnis perbankan ke depannya? 10 tahun, 20 tahun lagi. Jawaban beliau seperti ini, dia bilang, 10 tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, nasabah itu masih memerlukan jasa perbankan. Dia masih perlu untuk naruh uang, dia masih perlu melakukan transaksi melalui sistem perbankan, dia masih perlu minjam uang untuk working capital, untuk investasi, untuk personal loan dan lain sebagainya. Tapi cara bank melayani mereka akan berbeda sama sekali. Coba kita bayangkan hal seperti ini ya. Kita tahu bahwa beban biaya terbesar dari perbankan adalah OPEX. Kenapa? Karena cabang itu Pak, harga properti itu makin mahal. Harga sewa itu makin mahal. Bayangkan kalau Bapak nyewa di daerah, kalau di Jakarta itu Jalan Sudirman, CBD area, mahalnya minta ampun. Ya, memang kita punya biaya tenaga kerja boleh dikatakan lebih rendah dari biaya tenaga kerja di Singapura, tapi biaya sewanya itu bisa mahal sekali ya Pak Sas. Waktu Pak di Mandiri pun kita udah ngalamin itu. Kalau buka cabang di daerah SCBD aja tuh mahalnya bukan main. Bagaimana kalau muncul satu perusahaan teknologi yang bilang saya mau bikin virtual bank. Bukan masalah GoPay, bukan masalah OVO, ini virtual bank. Jadi dia bisa menarik deposit dari individu dan dia bisa ngasih pinjam juga ke individu. Dia bilang saya bisa ngasih deposit rate yang lebih tinggi dari bank biasa dan saya bisa kasih pinjaman dengan bunga yang lebih rendah karena saya nggak ada OPEX. OPEX-nya tuh minim. Saya nggak punya cabang sama sekali. Bayangkan kalau itu ada. Ya, berarti nasabah ini customer akan memiliki opsi, wah kalau gitu kalau saya mau naruh uang, kelebihan uang, deposito, saya taruh di bank ini aja di virtual bank.
karena lebih tinggi. Saya kalau mau minjem uang, saya minjem dari bank ini aja karena bunganya lebih rendah. Bayangkan kalau itu terjadi. Jadi sebagai bank konvensional, the brick and mortar bank bahasa Inggrisnya, kita memang harus siap. Kalau dulu dianggap automation itu hanya berdampak kepada back office. Jadi back office makin lama di-automate, orang yang kerja di back office itu makin lama makin berkurang. Sekarang Pak, bahkan yang kerja di front office pun itu banyak bisa dikurangin. Karena kalau dulu perlu orang yang levelnya senior untuk mengelola satu unit. Tapi kedepannya komputer bisa melakukan hal yang lebih sophisticated sehingga kita nggak perlu orang senior. Seorang yang lebih junior pun bisa menjadi pimpinan unit tersebut atau unit tersebut bisa menjadi sub-unit dari unit lain. Bisa di-merger. Jadi ini memang sesuatu yang kita semua harus siap. Khususnya di bidang perbankan. Makanya tadi saya sampaikan, kompetensi perbankan ke depan ini tidak hanya mengenai manajemen risiko, tidak hanya mengetahui mengenai credit risk, operational risk, market risk, tapi juga harus paham mengenai teknologi. Dan bagaimana teknologi ini berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Karena it's real and it's coming. Di negara-negara maju udah kelihatan Pak. Cabang-cabang yang dibuka di negara maju di Amerika Serikat, itu isinya nggak banyak orangnya. Kebanyakan udah virtual, bahkan sering terjadi virtual branch. Jadi masuk ke sana, mau buka rekening, ada video call dengan orang lain, dan sini kita udah mulai melakukan hal yang sama. Itu arahnya akan ke sana. Ya. Dan juga jangan lupa bahwa perbankan kita ini masih belum menyentuh yang namanya unbanked population. Kenapa masih belum menyentuh? Karena cost kita ketinggian untuk melayani yang unbanked population. Tapi kalau ada virtual bank yang bisa masuk ke mereka, itu akan menjangkau mereka secara lebih dalam. Memang dari segi regulasi, dari segi prudensial mereka masih harus lakukan kajian, khususnya regulator kita. Ya, karena jangan lupa mereka kalau menarik duit dari dana pihak ketiga dari kita harus pastikan bahwa virtual bank ini aman. Jangan sampai uangnya nanti kita masuk ke sana, dianya menghilang, kemudian uang kita hilang. Jadi dari segi prudensial ini perlu dipikirkan. Ada beberapa negara yang udah lebih maju dari kita. Satu Hong Kong, kedua Singapura. Silakan Anda Google, itu ada mengenai virtual bank policy dari Hong Kong Monetary Authority dan juga dari Monetary Authority of Singapore. Jadi ada beberapa studi kasus yang kita bisa mulai pelajari bagaimana dampak dari virtual bank ini. Jadi virtual bank ini bukan bagian subsidiary dari bank yang konvensional, tapi adalah bank baru sama sekali. Tapi semuanya virtual. Seperti itu Pak. Ya, sangat menarik sekali dan itulah tantangan yang akan kita hadapi di masa depan. Dan saya kira bukan hanya tantangan, tapi di sisi yang lain itu juga opportunity ya bagi kita semua. Dan terutama nih adik-adik mahasiswa, ya persiapkan diri kalian tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Haryanto. Saya kira itu materi yang sangat bagus yang perlu Anda camkan betul. Dan sekali lagi di FEB UGM kita punya komitmen bersama untuk mewujudkan itu. Ya, kita ingin membuat Anda sebagai leader, ya, tapi leader yang berpengetahuan dan juga berintegritas. Saya kira itu untuk menutup acara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Haryanto T. Budiman. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. Dan kepada mahasiswa sekali lagi di FEB ini kita akan memberikan tambahan bekal kepada Anda sebelum Anda nanti lulus berupa berbagai program sertifikasi. Dan diantaranya adalah sertifikasi untuk kompetensi di bidang perbankan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya semuanya. Juga dari perbankan dan mitra kami. Ya. Terima kasih atas kehadirannya juga dari IC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.